pujian yang sangat indah yang baru kami naikkan bersama-sama Tuhan. Tetapi kami menyadari Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami ingin belajar terus dari Tuhan Yesus Kristus. Mata kami bisa seperti mata Tuhan, hati kami bisa seperti hati Tuhan, meskipun itu agak sulit untuk dilakukan, tetapi Tuhan yang boleh terus menolong kami, memampukan kami, agar hati kami boleh dimurnikan oleh Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang boleh hadir bersama-sama di gereja, di rumah ataupun dimanapun jemaat kami berada. Tuhan, siapkan hati kami. Mohon Allah Roh Kudus yang boleh menerangi hati dan juga pikiran kami, agar kami bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan, keterbatasan dan kekurangannya. Tuhan sendiri yang boleh menolong dalam menguraikan firman Tuhan. Berkati jemaat semua yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala GKI Kuta Bali, Bapak Pendeta Immanuel Cahyanto, para rohaniawan, majelis dan juga jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani firman pada hari ini. Ya, hari ini pertukaran mimbar gembala. Ya, ada salam dari jemaat GKI Telugong untuk jemaat GKI Kuta Bali. Ya, saya bersyukur bisa datang ke Bali lagi ya, bulan lalu bersama dengan keluarga, bulan ini sendirian. Tadinya mau ajak keluarga, cuman karena anak-anak sekolah, jadi nggak bisa. Tapi senang bisa bertemu dengan jemaat GKI Kuta Bali. Nah, hari ini kita akan belajar, aku tahu terima kasih kok ya, satu tema yang sederhana tapi satu tema yang menarik sekali buat kita pelajari bersama-sama. Mari kita membuka dari Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, bagi jemaat yang sudah menemukan, kita akan baca silih berganti. Saya baca ayat 11, jemaat sekalian ayat 12. Demikian seterusnya ayat 19 kita baca bersama-sama. Judulnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, 16 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 November tahun 2006, ya saya bersama dengan istri dan anak mengalami musibah kecelakaan. Ya, waktu saya bawa anak saya pergi ke sekolah naik motor,
di perempatan jalan itu, ya lampu hijau, saya starter motor saya pelan-pelan, tiba-tiba ada mobil yang kencang nabrak kami bertiga. Jadi kami jatuh di aspal di tengah jalan. Nah kemudian waktu saya mau bangun, kaki kiri saya itu bengkak, Bapak Ibu Saudara. Tapi anak saya nangis, kemudian istri saya nggak apa-apa, sedikit lecet begitu ya. Jadi saya yang agak parah. Nah kemudian saya dibantu oleh orang, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ya tadinya ke rumah sakit Minto Harjo yang ada di Ben Hill, Jakarta. Karena nggak ada dokter tulang, bawa ke Sinse. Nah Sinse nggak bisa menangani karena cukup parah, tulang kiri saya, tulang kering ya di kaki itu. Kemudian disarankan ke rumah sakit. Kemudian masuk rumah sakit Medistra, jadi dokter ronsen, ketemu dengan dokter Nicholas, ya ahli tulang. Dia bilang, Bapak harus segera dioperasi malam hari ini, karena kondisi tulang kering Bapak itu hancur begitu ya. Seperti kalau kita mau iris bawang putih, seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi istri saya tanda tangan, kemudian saya masuk ke ruang operasi, dibius total. Jadi waktu operasi itu saya sempat mengalami kritis begitu Bapak Ibu. Kemudian istri saya dipanggil masuk ke dalam ruang operasi, kemudian dokter berkata, Ibu ya tolong doakan untuk Bapak. Kami tim dokter sudah berusaha untuk membantu. Jadi tulang-tulang kering saya itu dikeluarkan Bapak Ibu Saudara ya, sedikit demi sedikit. Jadi setelah dikeluarkan semua terjadi pendarahan yang banyak. Nah puji Tuhan, ada anak-anak muda dari gereja itu yang menunggu di rumah sakit, meskipun sudah larut malam gitu ya, malam sampai pagi, jadi perlu darah. Nah mereka langsung inisiatif ke Salemba, donor darah di sana, sampai di sana, jadi setelah donor nanti akan dikirim oleh PMI ke rumah sakit Medistra. Ya bersyukur sama Tuhan, masa kritis itu bisa lewat jam 1 pagi, saya siuman Bapak Ibu. Jadi saya masuk ke ruang penghangat, kemudian setelah itu saya dimasukkan ke kamar perawatan selama 5 hari, kemudian berobat jalan selama 1 tahun setengah. Saya nggak bisa napak kaki kiri begitu ya, jadi pakai tongkat belajar. Dan saya bersyukur ya, berterima kasih kepada saudara-saudara seiman, kepada orang-orang yang mendoakan saya, dan juga kepada anak muda saya yang mungkin saya tidak pernah bisa lupakan karena mereka sudah mendonorkan darah untuk saya. Nah Bapak Ibu, ya rasa terima kasih itu bisa kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah bagaimana caranya kita bisa sungguh-sungguh mengucapkan rasa terima kasih atas kebaikan Tuhan? Ada 3 cara yang ingin saya bagikan pada hari ini. Yang pertama itu berterima kasih dengan cara belas kasihan Tuhan. Nah seruan belas kasihan merupakan permintaan kepada seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk menunjukkan belas kasih. Nah, teriakan belas kasihan seperti itu sering terjadi selama pelayanan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan Yesus itu melayani secara holistik. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memandang ras, Tuhan Yesus tidak memandang siapa. Ketika orang itu membutuhkan pertolongan, maka Tuhan Yesus mau menolong. Nah di sini diceritakan mengenai kesembuhan 10 orang kusta yang tidak kita ketemukan di dalam kitab-kitab Injil lainnya. Nah kusta merupakan sebuah penyakit yang dianggap orang Yahudi sebagai hukuman atas dosa tertentu. Dan terkena penyakit ini lebih dari penyakit lainnya diartikan sebagai tanda ketidaksenangan, dalam tanda kutip ketidaksenangan Allah. Dan oleh karena itulah Kristus
datang untuk menolong ke-10 orang kusta ini. Jadi ketika Yesus berjalan ke Yerusalem, kemudian Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu daerah, datanglah 10 orang kusta itu menemui dia. Nah, orang kusta ini, 9 orang adalah orang Yahudi, 1 orang adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini punya tempat di hati Yesus. Ya, kalau kita melihat Tuhan Yesus pernah mengadakan penginjilan pribadi kepada wanita yang di tepi sumur itu, yang berbuat zina. Kemudian kalau kita mau belajar tentang kemurahan hati, orang Samaria yang murah hati itu menolong orang yang dirampok. Kemudian di dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini Tuhan Yesus juga punya hati buat ke-10 orang kusta ini. Nah, 9 orang ini, orang Yahudi ini, ya dia tidak tahu berterima kasih. Tetapi berbeda dengan 1 orang Samaria ini. Padahal orang Samaria ini sangat dibenci oleh orang Yahudi. Orang Samaria ini tidak asli orang Yahudi. Nah, orang Samaria ini mendapatkan penyakit kusta bersama dengan 9 orang Yahudi. Ini artinya mereka dikucilkan. Mereka tidak bisa tinggal bersama dengan keluarga. Mereka diisolasi secara mandiri. Ya, seperti COVID ini yang sudah 2 tahun kita alami bersama-sama. Ya, kalau waktu Delta begitu ya, kita harus ada jarak ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada jarak, bahaya, takut tertular. Kemudian kita sulit untuk kumpul bareng-bareng beribadah di gereja begitu ya. Jadi kita melakukan hybrid terbatas, hanya pelayan Tuhan. Nah, kemudian penyakit COVID-19 ini mematikan banyak orang, begitu ya, ada berapa juta orang yang meninggal di dalam dunia ini. Ya, waktu zaman Tuhan Yesus penyakit kusta ya mirip-mirip demikian Bapak Ibu, karena belum ada obatnya. Jadi kalau kita baca 2 Raja-Raja itu pasal 5, Naaman kena penyakit kusta, dia seorang panglima, ya, dia seorang yang gagah, tapi dia kena penyakit kusta. Kemudian tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah Israel. Nah, oleh sebab itu Naaman pergi kepada Elisa. Dan Elisa suruh Naaman ini berendam di sungai Yordan 7 kali. Naaman tadinya nggak mau. Tapi karena pegawainya berkata kalau Bapak disuruh hal yang sulit, Bapak mau. Tapi ini mudah, cuman masuk ke sungai Yordan berendam 7 kali. Maka penyakit kustanya itu sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika ada 10 orang kusta, mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ya, jadi kata kasihanilah kami inilah yang menggerakkan Tuhan Yesus Kristus mau menolong 10 orang kusta ini. Perasaan belas kasihan inilah yang mendorong Tuhan Yesus mau melakukan apa saja demi menyelamatkan sesamanya. Dan perasaan belas kasihan inilah yang mendorong Tuhan Yesus dapat memberikan yang terbaik untuk sesamanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu membawa diri sebagai seorang sesama manusia yang menunjukkan belas kasih melalui tindakan dan perbuatan yang diperlihatkan oleh orang Samaria yang murah hati di dalam Injil Lukas juga ya, yang menolong orang ketika dirampok begitu. Jadi memang kalau kita melihat Yesus Kristus adalah satu-satunya orang benar yang pernah hidup di bumi ini. Yesus Kristus sendiri yang memenuhi hukum dengan sempurna. Dan Yesus Kristus yang menanggung dosa-dosa kita. Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia ini, mati
kemudian bangkit pada hari yang ketiga, mengampuni dosa-dosa kita. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika anugerah atau belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita, tentu kita harus menghargai anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya Tuhan mengizinkan saya dan keluarga mengalami beberapa musibah. Tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya tadi pagi di KU1 karena waktu terlalu singkat, jadi saya tidak sharing mengenai kesaksian saya ini. Ya 2006 saya mengalami musibah, 2013 bulan September kaki kanan saya mengalami musibah lagi Bapak Ibu. Jadi saya pelayanan di GKI Kelapa Gading, saya biasa ngantor naik motor dari Sunter ke Kelapa Gading, itu pulang dari Sunter lewat jalan Danau Sunter, tiba-tiba dahan pohon itu bisa tumbang begitu ya. Nggak pernah dahan pohon tumbang Bapak Ibu. Tapi kali itu saya kaget gitu ya. Pas jatuh di depan saya rem motor saya ya secara pakem begitu, akhirnya motor saya kena kaki kanan saya. Saya pikir-pikir nih tulang saya kayak orang tua aja begitu ya. Kok mudah kropos begitu ya, mudah patah Bapak Ibu. Tapi kaki kanan saya ini kena lagi. Dan setelah kena, saya telepon istri saya. Akhirnya saya masuk rumah sakit Mitra Kemayoran. Sekarang namanya Mitra Keluarga di PRJ. Ya di situ ketemu dengan dokter Andito. Dia bilang Bapak harus dioperasi. Ya dioperasi lagi Bapak Ibu, kaki kiri sudah dioperasi, sekarang kaki kanan dioperasi lagi. Tapi karena Bapak ada gelembung itu seperti kalau kita kena knalpot motor ya, ada gelembung-gelembung gitu ya. Nah kemudian saya ngomong sama dokter, dok itu gelembung di kaki saya kenapa nggak pakai jarum yang steril ditusuk aja supaya airnya bisa keluar. Dia bilang nggak boleh Pak, bahaya dia bilang. Waduh, oh begitu ya dok? Iya, saya tunggu 1 hari, 2 hari, gelembungnya belum turun-turun Bapak Ibu. Akhirnya 11 hari baru pecah, begitu ya. Jadi hari ke-11 saya baru dioperasi kaki kanan, 7 jam waktu itu. Tapi puji Tuhan, nggak lama seperti kaki pertama, hanya 5-6 bulan saya bisa berjalan. Jadi 2 kaki saya ini udah cacat. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mengetahui kelihatannya normal, tapi sebenarnya udah cacat begitu ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena belas kasihan Tuhanlah yang menolong saya sehingga saya bisa melayani sampai hari ini. Dan anugerah Tuhan begitu besar. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita sungguh-sungguh bisa berterima kasih atas kebaikan Tuhan, yaitu berterima kasih dengan cara menganggap diri tidak layak. Nah, ketika orang Samaria melihat dirinya telah sembuh, dia tidak lantas terus pergi menemui sang imam untuk dinyatakan tahir olehnya dan dibebaskan dari segala pengucilan yang sebelumnya telah menghukumnya seperti yang hendak dilakukan oleh 9 orang lainnya. Melainkan 1 orang kusta ini, orang Samaria, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia memberikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus, dia memuji Tuhan Yesus, dan dia sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan penyakit kustanya. Selama bertahun-tahun hanya Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit kustanya. Nah, ketika orang Samaria tahu bahwa kustanya telah sembuh, ia bertanya di dalam hatinya, kemana aku harus pergi sekarang? Bukankah Tuhan menyuruh kita untuk memperlihatkan kepada imam-imam seperti hukum Taurat? Tetapi orang Samaria itu bisa berkata dalam hatinya, tetapi aku siapa? Aku ini bukan orang Yahudi, aku bukan umat pilihan Allah, aku tidak layak mendapat kesembuhan ini, karena aku tidak layak menghadap para imam Yahudi. Nah, orang Samaria itu sadar bahwa dirinya adalah dari etnis yang rendah. Nah, orang Samaria sangat dihina oleh orang Yahudi karena
mereka campuran dan tidak murni lagi sebagai orang Israel. Nah, orang Samaria ini adalah pelanggar hukum dan peraturan Yahudi juga. Orang Samaria membangun tempat ibadahnya sendiri. Jadi memang istilahnya orang Samaria dan orang Yahudi tidak akur. Karena mereka ada tempat ibadah sendiri, orang Yahudi di Yerusalem, orang Samaria di Gerizim, di Gunung Gerizim. Jadi dapat dikatakan dengan latar belakang itulah orang Samaria menganggap dirinya tidak layak menerima penyembuhan tersebut, seperti Rasul Paulus yang menyatakan bahwa ia tidak layak menerima pengampunan daripada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 15, ya, Paulus mengatakan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, pemungut cukai ketika berdoa, akulah orang yang paling berdosa. Tapi orang Farisi berdoa, orang Farisi membanggakan dirinya bahwa dia adalah orang yang oke, tapi orang Samaria dan juga pemungut cukai, dia berdoa jauh-jauh dan dia mengatakan, aku adalah orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Samaria ini menganggap tidak layak menerima kesembuhan, tetapi Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, anak kami yang pertama itu, ya, bulan lalu juga ikut ibadah di tempat ini, ya, waktu hari ulang tahun GKY Kuta Bali yang ke-24, ikut KU1. Ya, anak kami itu sehat-sehat, Bapak Ibu. Ya, tidak ada apa-apa. Tapi tahun 2016, ya, kita kaget juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sering pingsan begitu. Saya kaget, istri saya kaget. Waktu pergi ke Makassar, sampai di bandara Sultan Hasanuddin, dia tiba-tiba jatuh. Kita pikir kecapean begitu, ya, waktu itu istri saya nggak ikut ke Makassar. Nah, kemudian ada kebaktian Padang. Sebelum pandemi itu kita pergi ke Cibubur, lagi nyanyi-nyanyi, dia mau pingsan juga, mau jatuh, saya pegangin begitu, anak kami yang pertama, yang pria. Nah, kemudian waktu kami pergi mission trip ke Kalbar tahun 2015 ke atas, ya, Bapak Ibu. Nah, saya sama istri pergi ke Singkawang bersama dengan rekan-rekan dari GKI lain. Nah, anak kami di rumah. Nah, kemudian tiba-tiba dia terpeleset, dia kena ini, meja ujungnya itu, ya, karena dia pakai bedak, mungkin licin, jadi kena ini, jadi pinggangnya berjendol biru begitu, Bapak Ibu. Nah, kami pulang, pakaian sambuk, trombokop, kok nggak turun-turun. Akhirnya istri saya tanya dokter umum seberang rumah. Dia bilang, dok, anak saya ini kenapa ya? Oh, mungkin DBD. Periksa darah, kata dokter, Bapak Ibu. Nah, setelah periksa darah, ternyata bukan DBD, tapi leukositnya itu atau darah putihnya itu tinggi. Ya, kalau normal 4.000 sampai 11.000, ini anak saya 16.000 lebih begitu, ya. Jadi dokter umum menyarankan membawa ke dokter spesialis darah di Rumah Sakit Hermina Sunter, ketemu dengan dokter Hermin, dicek limpanya kelihatannya besar begitu, ya. Jadi dia perkirakan ini kena leukemia. Jadi dia saranin kami bawa ke rumah sakit Harapan Kita. Langsung pulang bawa, Bapak Ibu. Sampai di Harapan Kita seminggu dirawat, bukan bertambah baik, tambah buruk. Jadi dari 16.500, leukositnya itu naik jadi 200 ribuan. Jadi dari 200 ribuan naik jadi 500 ribuan, begitu, ya. Sampai bibir anak saya itu hitam, kemudian kurus, makan susah, tulang pada sakit. Dokter bilang sudah boleh pulang, Pak. Waduh, saya bilang, dok, bahaya nggak ya? Anak saya sudah boleh pulang. Dia bilang enggak, ada obat saya. Tapi karena udah mau Idul Fitri, kami bawa pulang. Sampai di rumah, anak saya kesakitan juga. Akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit PIK. Ya, ketemu dengan satu dokter Bondan Lukito, spesialis darah. Dia bilang, Pak, anak Bapak
harus segera dirawat. Waduh, saya bilang baru pulang nih dok, kalau enggak bahaya begitu ya. Saya bilang saya mesti konsultasi dulu sama istri anak saya, sama istri saya dulu, sama keluarga. Jangan Pak, Bapak harus langsung, anak Bapak harus langsung diopnam begitu ya. Kalau ada apa-apa, saya tidak tanggung. Ya udah, saya bilang sama dokter, nggak apa-apa deh dok, dokter buat surat pernyataan, saya tanda tangan, nanti kalau ada apa-apa kami yang tanggung. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ya ada seorang jemaat memperkenalkan di Kuala Lumpur. Jadi malam itu saya pesan tiket, besok terbang ke Kuala Lumpur bersama istri sama anak saya. Masuk rumah sakit Ampang Hospital, ya rumah sakit pemerintah Malaysia. Seharusnya kita warga negara asing nggak boleh, tapi karena dia kasihan melihat anak kami, diizinkan 3 hari dirawat di sana, dikasih obat namanya Gleevec ya, atau imatinib, obat kanker darah, minum, cocok begitu Bapak Ibu. Dan keluar, kemudian ke rumah sakit Gleneagles juga, ketemu dengan satu dokter, dia kasih obat gratis untuk 1 bulan. Jadi 1 tablet itu 300 mg, minum sehari 1. Ya benar, anak saya membaik, bibir hitamnya udah mulai berkurang. Dan dikasih gratis. Waktu itu saya cek-cek harganya cukup mahal, untuk 1 bungkus itu 1 bulan sekitar 30 juta lebih. Begitu ya, tapi dokter kasih gratis. Dan itu anugerah Tuhan. Sampai hari ini kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa ya. Obat pertama minum 3 bulan udah gak cocok, langsung bawa ke Singapura sebelum pandemi. Ya bersyukur kalau secara manusia tidak mungkin kami sanggup untuk membiayai anak kami berobat ke Singapura, apalagi sangat mahal. Tapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami keluarga dan di dalam kehidupan kita, pasti rasa syukur kita, rasa terima kasih kita itu sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita. Saya rasa Bapak Ibu saudara-saudara pun mengalami hal yang sama seperti yang saya alami bersama dengan keluarga. Ya, kadang-kadang ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun berkat itu tidak terlalu banyak begitu ya, tapi kita kadang-kadang mungkin bisa lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ya, setiap kali kita bangun pagi, menghirup udara segar, menikmati keindahan alam, apalagi di Bali ini ya, keindahan alamnya luar biasa. Kita harusnya bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian kita melihat keluarga kita bisa diberikan kesehatan, seharusnya kita juga berterima kasih. Ya, kemudian kita bisa melihat anak kita studi atau nanti dia berhasil, dia mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Seharusnya kita tidak lupa untuk selalu berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang hal-hal yang kecil ini kadang kita bisa lupa begitu ya, termasuk saya. Jadi sebagai manusia itu ya ada 3 kata yang selalu diingatkan kepada kita: terima kasih, tolong, sama maaf kalau tidak salah begitu ya. Jadi 3 kata ini seringkali kita gunakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa sungguh-sungguh berterima kasih atas kebaikan Tuhan? Berterima kasih karena kemurahan Tuhan. Ya, di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 19, di situ dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman dari orang Samaria inilah yang dihargai oleh Tuhan Yesus. Iman dari orang Samaria inilah yang menyebabkan orang Samaria ini ya mendapatkan hal yang paling penting di dalam kehidupannya, yaitu dia mendapatkan anugerah keselamatan.
Anugerah keselamatan itu lebih penting dari kesembuhan penyakit kusta. Anugerah keselamatan itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Samaria ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus memuji orang Samaria ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman dari orang Samaria ini melebihi 9 orang Yahudi itu. Iman orang Samaria ini adalah iman yang sungguh-sungguh hidup. Iman yang sungguh-sungguh nyata. Dia tahu Yesus adalah Tuhan. Dia pernah mendengar Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, orang Samaria ini mau bertemu Tuhan Yesus. Orang Samaria ini mau Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitnya. Bukan hanya penyakit secara jasmani disembuhkan, tetapi penyakit rohani. Ya, di mana orang Samaria ini mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah hal yang utama. Itulah yang Tuhan Yesus tekankan di dalam perikop Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19 ini. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa anugerah keselamatan itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Jadi dalam dan luar ini harus bersama-sama, begitu ya. Karena penting. Jadi ketika seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia harus menghasilkan buah daripada Kristus. Karena kalau tidak, maka keselamatannya dipertanyakan. Ya, ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi kehidupannya tidak berubah. Keselamatan itulah yang merubah kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu, kami bersyukur juga ya, kenapa? Karena baru-baru ini papa kami baru percaya Tuhan Yesus. Usianya udah 74. Bertahun-tahun kami doakan, begitu ya. Tapi puji Tuhan, bulan Juni kemarin baru terima Tuhan Yesus dan juga dibaptis. Dan ketika ada keluarga kita yang percaya kepada Tuhan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan anugerah Tuhan, kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan berkat Tuhan, kita mendapatkan keluarga, terima kasih Pak, kita mendapatkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apakah kita selalu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan? Apakah kita tidak melupakan kemurahan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau selalu hal-hal yang kecil kita ucapkan syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya beberapa kali saya bisa pergi ke Papua, Bapak Ibu ya. Jadi satu kali saya pergi ke Wasior, ya terjadi banjir bandang di sana. Nah, sampai di sana banyak manusia yang meninggal. Tapi ada satu keluarga Kristen, dia diselamatkan oleh Tuhan. Jadi secara logika tidak mungkin kalau bukan anugerah Tuhan. Karena kiri, kanan, depan, belakang, semua rumah habis. Seperti di Aceh itu tsunami, tapi ini nggak terlalu parah dibandingkan di tsunami Aceh, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini juga termasuk banjir bandang yang cukup besar. Banyak orang yang meninggal. Jadi waktu saya tanya sama Bapak ini, saya bilang, Pak, luar biasa ya Tuhan, kebaikan Tuhan buat Bapak. Dia bilang, iya Pak, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, saya dan seisi keluarga saya tidak meninggal. Rumah saya tidak hancur. Ya, semuanya hancur Bapak Ibu Saudara. Secara logika nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang menolong.
Jadi dia sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, ya saya rasa kita yang hadir pada siang hari ini, kita pun mengalami akan kasih Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan, kita mengalami kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita mengalami kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Seharusnya ya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, seperti Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Nah anak-anak kami kadang-kadang selalu kami ingatkan gitu Bapak Ibu Saudara ya, kadang-kadang susah untuk berterima kasih kepada orang lain, padahal orang lain sudah menolong, membantu, tapi itu terus kami ingatkan agar anak kami ini sungguh-sungguh bisa berterima kasih kepada siapa saja ya, orang yang sudah menolong, mendoakan, dan mendukung kami, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama dari orang Samaria yang disembuhkan oleh Tuhan. Selain disembuhkan secara rohani, juga disembuhkan secara jasmani. Mari kita belajar bersama-sama untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada keluarga kita, orang-orang yang terdekat. Berterima kasih kepada saudara-saudara seiman, kepada rohaniwan, kepada siapa saja kita memberikan apresiasi kepada mereka. Saya rasa itu satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman Tuhan. Ya, hal yang sederhana, saya tahu berterima kasih. Ya, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh terus mengingatkan kepada kita untuk tahu berterima kasih, tahu bersyukur, ya, kemudian meskipun kita melewati segala kesulitan, penderitaan, apapun di dalam kehidupan kita, kita tetap berterima kasih kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Pada siang hari ini kami boleh belajar bersama-sama dari 10 orang kusta. Kami belajar dari seorang Samaria yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Seorang Samaria yang tahu berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, di mana Tuhan sudah memberikan keselamatan, Tuhan juga sudah menyembuhkan penyakit kustanya. Ya Tuhan, hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat GKI Kuta Bali, bersyukur untuk seluruh jemaat yang boleh selalu bersyukur untuk anugerah keselamatan, bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati Pak Immanuel Cahyanto sebagai gembala, para rohaniwan, para majelis, dan juga jemaat GKI Kuta Bali. Tuhan terus pakai gerejamu yang ada di Bali ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada liturgis.